Selamat datang ya di animasi lagi nih. Sekarang kalau kemarin kita belajar yang namanya Blender Render, sekarang kita belajar yang namanya Cycle Render. Nah, sistem Cycle Render berbeda dengan Blender Render. Kenapa? Karena Cycle Render itu dia merendernya memakai sistem ray tracing atau trace cahaya. Jadi hasil yang dihasilkan pun bakal terlihat lebih realistis karena seperti kamu melihat ada cahayanya gitu. Jadi seperti ngelihat asli aja. Kita coba aja ya mungkin. Nah, di sini, coba di sini. Nah, pertama adalah aturannya ya, material yang kita pakai di Blender Render itu nggak terpakai di sini. Jadi kamu harus remove ya. Jadi kamu harus delete dan kamu ganti. Caranya untuk memberikan material sama kayak yang kemarin. Jadi kamu klik objeknya, masuk ke material. Pertama, material yang lama kamu delete. Kenapa di delete? Karena dia efeknya nggak akan keluar tuh ya. Jadi kalau pas di render, dia efek-efek yang tadi dari tekstur itunya apa sih, tekstur kayu ya, ini juga kan asalnya transparan, jadi enggak, itu hilang. Hanya ada warna primernya saja di sini. Makanya material yang lama kamu close, kamu delete. Caranya dengan cara motong X ini. Ini juga kamu pencet X lagi ya. Kita delete. Nah, silakan. Jadi ini jadi bersih lagi, tidak ada material lagi. Caranya sama kayak tadi, klik objeknya ya. Pencet new. Di sini kamu kalau di Cycle Render kamu bisa langsung pilih mau seperti apa sih teksturnya ya. Di sini ada diffuse ya, ada mission, glass, glossy. Mungkin saya bakal akan ngasih tahu beberapa. Diffuse itu untuk material yang doff ya. Jadi material ini doff, nggak mengkilap dan yang lain-lain, untuk standar lah ya, objek-objek standar ya. Di sini untuk melihat hasilnya ya, kamu harus masuk ke mode render. Nah, ini adalah hasil kalau diffuse ya efeknya. Di sini kamu bisa ganti warnanya, terserah kamu ya seperti apa. Nah, ini adalah diffuse ya. Lalu kalau misalnya saya mau bikin objeknya itu mengkilat, nah, kamu bisa ganti surface-nya dengan glass di sini. Nah, ini adalah kalau untuk mengkilap glossy ya. Nah, ini objeknya lihat jadi terlihat mengkilap di sini. Nah, lalu kalau misalnya saya mau bikin efek kaca, kamu ganti glossy di sini. Nah, ke glass. Nah, jadi kalau untuk standar diffuse, glass itu untuk kaca, glossy itu untuk mengkilap ya. Jadi kamu silakan ingetin efek-efek standar itu. Nanti yang lainnya bisa kamu coba ya. Nah, setelah itu kita masuk lagi ke sini. Di objek kedua ya, kita bakal masukin tekstur gambar. Masukin tekstur gambar di Cycle Render beda sama di Blender Render. Pertama adalah kamu klik lagi objeknya sama ya, lalu pencet new. Nah, bedanya kamu nggak usah ke sini, tapi untuk masukin gambarnya kamu masuk aja di sini, ada di color namanya. Diklik color, lalu kamu bisa di sini klik image texture. Nah, lalu open. Pilih gambarnya yang ini ya, yang kayu itu. Nah, jadi di sini untuk melihatnya kamu bisa masuk ke mode render. Nah, di sini hasilnya keluar. Ya. Nah, jadi seperti itu untuk objek yang dari gambar ya. Nah, sekarang kita masuk lagi ke solid. Sekarang untuk cahaya. Cahaya untuk di Blender Render biasanya saya pakai plane di sini. Jadi sistemnya sama kayak lampu sorot ya. Sama kayak lampu yang ada di fotografi itu yang seperti butterfly itu. Jadi nanti si lampu ini kita bakal kasih material yang bisa membuat cahaya. Material membuat cahaya gimana? Ya, kamu masuk aja ke new. Nah, di sini kamu bisa ganti surface-nya. Kalau tadi glass glossy udah, ya, kita pakai yang namanya emission. Emission itu adalah
si objek jadi lampu, jadi mengeluarkan cahaya. Kita coba emission, sip. Lalu di sini kita masuk lagi ke render. Nah, lihat si plan yang udah kita bikin tadi, ya, dia mengeluarkan cahaya. Untuk nambahin kecerahannya, kamu bisa tambahin energinya, ya. Lalu kamu untuk warnanya kamu bisa ganti colornya. Nah, silakan ya. Nah, jadi seperti itu saya render. Tetapi mungkin di sini kamu masih bingung kenapa di sini banyak sekali titik-titik grain. Ya, grain ini karena kita sistemnya render cahaya, jadi dia pasti terdiri dari banyak titik-titik. Ya, sama kayak kamu misalnya moto pakai foto, ya, tapi di di tempat yang agak gelap pasti ada grainnya, pasti ada titik-titiknya. Untuk mode render agak susah ya, untuk biar bersih. Kalau kamu pingin si gambarnya terlihat bersih, kamu harus render gambarnya. Cara render gambarnya adalah gimana? Pertama kamu harus ke mode kamera dulu. Cara masuk ke mode kamera, kamu bisa pencet 0. Ini adalah mode kamera. Ya, untuk menggerakkan kamera kamu bisa bisa pakai Shift F. Nah, ini adalah namanya fly mode. Kamu bisa pakai WASD kayak waktu kalau kamu main COD ya. Tadi sini kamu bisa nentuin kamu mau render bagian mana ya, kanan kiri atas bawah kamu bisa cari di sini. Kalau sudah dapat angle-nya, kamu pencet, kamu klik di sini. Nah, ini adalah gambar yang akan terrender nantinya. Lalu kamu bisa pencet di sini yang namanya render. Di sini ada banyak macam-macam menunya. Ya, kamu bisa menunya cari ya. Tahu dia pertama ada ukuran resolusi. Kamu bisa atur resolusinya di sini ya, mau panjang mau lebar, tinggi seperti apa. Kamu bisa atur resolusinya. Ya, lalu di sini ada kualitas gambarnya. Kalau kamu pengen si grainnya atau titik-titik yang gak banyak, kamu penuhin di sini. Ya, jadi semuanya biar rendernya kualitasnya bagus, kamu bisa penuhin di sini. Di sini adalah hasil gambarnya mau seperti apa. Ya, misalnya mau JPEG, PNG dan yang lain-lain kamu bisa pilih. Saya mau pilih JPG ya. Dan yang lain-lainnya nanti kamu bisa coba satu-satu. Yang pasti ini bisa mengurangi grain, atau kamu pingin si gambarnya seperti apa, kamu bisa ganti-ganti. Tetapi secara umum yang perlu kamu ketahui adalah ya, pertama adalah resolusi, yang kedua adalah hasil dari si ininya apa sih, filenya jenisnya apa. Kalau sudah, kamu bisa render si ininya gambarnya. Caranya kamu pencet render yang di sini. Ya, jadi jangan di sini karena kita bukan animasi tapi gambar biasa, kamu pencet di sini. F9. Nah, ini bakal di render. Nah, untuk render ini cukup lama ya. Jadi tergantung dari kualitas hardware kamu. Semakin bagus GPU dan prosesor komputer kamu, hasilnya akan semakin baik, akan semakin cepat ya. Kalau misalnya apakah semakin baik atau tidak, sebenarnya hasilnya bakal sama aja, cuman dari waktu perenderan yang bakal ngefek ya. Kenapa? Karena kalau hardware kamu bagus, mungkin kamu bisa ngerender ini lamanya 10 detik gitu. Tapi kalau render kamu jelek misalnya, mungkin 5 menit baru beres, tapi kualitasnya sama. Cuman yang membedakan adalah durasi dari ngerender. Ini karena tadi kualitasnya kita bagus-bagusin ya, jadinya ngerendernya cukup lama di sini. Nah, kita tunggu ya, ini tinggal ditungguin aja sebenarnya ya. Ya, akhirnya beres juga ya, ngerendernya cukup lama, tadi saya skip aja. Nah, ini adalah hasilnya. Hasilnya karena tadi kualitasnya kita penuhin ya. Pertama,
si gambarnya jadi hilang, yang tadi titik-titik garis itu hilang, jadi enak ya, jadi bersih. Nah kalau sudah seperti ini, kamu bisa save gambarnya ya. Caranya adalah kamu masuk image, langsung save as image atau pencet F3 ya. Klik aja save as image ya di desktop. Kita kasih nama monyet. Nah, lalu hasilnya ada di sini. Agak lama ya. Ya, pokoknya hasilnya sudah jadi JPG ya. Jadi kamu nanti kalau bikin sebuah gambar JPG yang nanti tugasnya itu jadi seperti ini. Kalau sudah kayak ini, JPG ini bisa kamu kirim untuk tugas dan yang lain-lainnya ya. Silakan ya. Materi untuk material dan tekstur saya render sudah sampai di sini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.